Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Arsyad Prastianto. Saya dari kelas Hukum Ketenagakerjaan B. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembagian upah. Untuk pembagian pembahasan, saya akan memfokuskan kepada dua topik. Yang pertama adalah definisi dari upah sebagaimana tercantum dalam undang-undang ataupun pengaturan pemerintah dan aturan-aturan lain, dan yang kedua adalah mengenai sistem pengupahan di Indonesia dan contoh perusahaan yang menerapkan pengupahan tersebut. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian upah. Jadi upah itu adalah hak pekerja atau buruh di mana mereka diberikan sesuatu berupa uang atau imbalan, itu disebut uang, oleh pengusaha atau pemilik suatu perusahaan yang menggunakan jasa dari pekerja sebagai bentuk pembayaran atau balas budi dari pekerjaan yang telah dia lakukan. Sedangkan pembagian upah itu biasanya diatur dalam suatu perjanjian kerja yang berisi pada kesepakatan antara dua pihak, yaitu pekerja dan pengusaha, di mana ketentuan pembayarannya itu sudah diatur dalam undang-undang, yakni pada pasal 1 ayat 3 pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Merujuk pada aturan lain, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang pelindungan upah, disebutkan bahwa definisi upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah ia lakukan. Kemudian kalau ditafsirkan secara terminologi, upah adalah harga yang dibayarkan atas jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Jika kita mengacu pada definisi lain yang disampaikan oleh seorang pakar ekonomi, yaitu Egy Sujana, menyatakan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima oleh pekerja, baik berupa uang maupun barang, dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Masuk ke poin yang kedua, yaitu terkait sistem pengupahan di Indonesia. Nah, sebenarnya peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang tahun 2003 terkhusus tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, telah mempertimbangkan mengenai pengaturan pengupahan ini. Jadi sistem pengupahan di Indonesia umumnya akan selalu mempertimbangkan kemampuan pekerja. Kemampuan yang dipertimbangkan setidaknya minimal dari dua hal. Yang pertama adalah kapasitas dari pekerja tersebut. Dilihat dari berapa lama dia sudah bekerja, kemudian track record-nya selama bekerja seperti apa, itu akan mempengaruhi upahnya. Dan yang kedua adalah mengenai seberapa penting posisi yang dicari atau yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau yang membutuhkan pekerjaan. Dua hal ini dapat sangat-sangat mempengaruhi pada besar kecilnya upah yang akan diberikan kepada seorang pekerja. Kemudian perlu diketahui bahwasanya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur mengenai pembedaan antara upah, yaitu terdiri dari upah minimum, upah kerja lembur, kemudian ada upah jabatan, dan lain sebagainya. Hal itu semua dibedakan atas dasar tadi disebutkan di awal bahwasanya pembagian upah itu tergantung kapasitas dari orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan. Kemudian setelah kita membahas sedikit banyak tentang upah tadi, kita akan mencoba untuk menghitung hitung-hitungan gaji karyawan tetap bulanan, yaitu sebagai berikut. Misalkan suatu perusahaan sendal yang merakit setidaknya 10.000 pasang dalam sehari, misalkan memiliki 300 karyawan, di mana semuanya dikontrak berdasarkan pembagian kerja, yaitu menggunakan upah harian.
Jadi kalau menurut rumus, upah harian itu adalah ketika seseorang yang bekerja secara penuh dalam hitungan hari, maka adalah pembagian upahnya yaitu jumlah hari dia masuk dikali dengan upah per harinya berapa. Misalkan seperti ini. Di situ dituliskan, contohnya, di situ jelaskan bahwa hitungannya untuk upah sehari adalah 100.000, sedangkan dalam perjanjian si pekerja ini harus masuk setidaknya 5 hari dalam sehari, maka hitungannya nanti adalah 5 dikali 100.000 sama dengan 500.000. Tetapi untuk pembayarannya itu juga mengikuti pada kesepakatan pekerja dan pengusaha. Bisa dibayar harian, bisa dibayar mingguan, ataupun bisa dibayar bulanan. Kalau dibayar bulanan, maka nanti akan dilihat jumlah hari kerjanya sebanyak apa, kemudian dikalikan dengan upah harian. Jadi, semisal tadi ada Bu Atun, dia bekerja di pabrik sendal dengan hari kerja sebanyak 6 hari dalam seminggu dengan upah harian yaitu 150.000 per hari, maka dalam sebulan tinggal dikalikan saja 6 hari, sebulan misalkan ada 30 hari, maka nanti dia dalam sebulan masuknya sekitar 26 hari, kurang lebih 26 hari. Kemudian 26 hari dikalikan dengan upah harian, itulah jumlah yang akan dibayarkan kepada Bu Atun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga informasi yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat memberikan wawasan yang walaupun hanya sedikit, tapi setidaknya menambah wawasan setiap hari meski hanya sedikit adalah sebuah nilai positif. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.